Oke, kita mulai. Pelajaran hari ini dimulai dari struktur organisasi hotel, yaitu salah satu yang harus dipelajari mengenai sumber daya manusianya. Teman-teman di sini semua akan menjadi sumber daya manusia yang ada di hotel. Mau di bagian manapun kalian tetap sumber daya manusia di hotel. Maka dari itu kalian harus tahu urutan dari GM sampai supervisor sampai hotel manager dan sebagainya. Yang pertama yaitu memahami struktur usaha hotel kecil, menengah, dan besar. Memahami bagian-bagian terkait dan sebagainya. Memahami struktur organisasi apartemen. Di sini hotel itu terbagi menjadi struktur organisasi hotel kecil, hotel menengah, dan hotel besar. Struktur organisasi Grand Clarion Convention di Makassar, seperti contohnya seperti ini ya. Diambil bukunya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada corporate owner, yaitu CEO yang bisa kita bilang. Nah, itu yang punya ownernya. Lalu di bawah owner ada GM. GM mempunyai 3 manajer, yaitu front office manager, FB manager, executive housekeeper. Di bawahnya front office manager ada front desk, di bawahnya FB manager ada waiter, dan di bawahnya corporate ada executive housekeeper, ada corporate owner. Lalu trainer yaitu kalian di sini. Ya. Ini untuk yang hotel kecil. Kalau hotel yang lebih besar gimana? Hotel menengah. Ada dari dia itu perbedaannya setelah di GM dia akan membawahi beberapa manajer lebih banyak. Kalau di sini cuma 3 ya. Kalau di sana di menengah ini ada, bisa dilihat nggak coret-coretan saya? Bisa dilihat ya, ini bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke. Ada sales marketing yang pertama. Ada engineering itu di bagian mesin yang kedua. Ada data manager itu yang ketiga. Ada accounting itu keempat. Baru ada personal manager dan FB manager yang sudah tergabung di sini. Nah, teman-teman di room division juga ada manajernya. Jadi kalau di sini nanti ada bagian-bagiannya lagi. Nah, setelah dibagi-bagi ini ya, barulah dilihat front desk-nya siapa, eksekutif keeper-nya siapa, dan sebagainya. Halo? Ya. Sebentar lagi sama Ibu. Kenapa saya ngajar dulu? Ini lagi ngajar tadi telepon Iqbal, Ardila, Mbak Nungki lagi nelfon. Kenapa? Ya udah. Ya. Oke, itu untuk perbedaan dua hotel kecil. Jadi kalau nanti ada soal di ujian, apa perbedaan struktur organisasi hotel kecil dan hotel menengah adalah di sini. Di manajer-manajernya ini. Di hotel menengah terdapat engineering, terdapat sales, data manager, dan accounting manager. Di sini tidak ada. Ya. Itu perbedaan yang pertama. Yang perbedaan kedua adalah dia mempunyai room division manager. Kalau di sini tidak ada room division. Kalau ditanya perbedaannya ya. Lalu kita lanjut. Hotel besar. Hotel besar lebih rumit. Banyak dia cabang-cabangnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kalian nanti PKL di hotel-hotel besar, harus tahu nanti di mana kalian ditempatkan. Nah, ada dari owner itu ada GM, sepantaran GM ada eksekutif sekretaris, ada controller, ada asisten general manager, asisten GM, di bawahnya asisten GM masih banyak lagi. Biasanya ini terdapat di hotel terbintang 5. Kalau sejenis hotel Savero itu hotel menengah. Bumi Wiyata hotel menengah. Biasanya yang hotel besar ini adalah seperti Hotel Ritz-Carlton, J Marriott,
red top bintang 5. Yang sudah bintang 5 biasanya termasuk hotel besar. Dan sudah begini strukturnya. Struktur ini kamu harus tahu karena kenapa? Jika kamu menjadi paling rendah di sini, paling rendah ini kamu paling jadi hostman atau bellboy, bell captain kalian, bellboy. Paling tinggi kalian kalau PKL itu adalah menjadi reservation atau di concierge. Ini di sini. Nah, jadi kamu udah harus tahu kamu atasanmu siapa. Biasanya kalau atasan para teman-teman di hotel itu adalah supervisor dulu baru manajer. Setelah manajer baru nanti HR manager dan GM terakhir. Sama nggak jauh beda. Ini udah tugas nih. Mencari. Nggak usah, kita lanjut. Housekeeping department atau engineering department atau food difference department atau accounting department adalah departemen yang inti. Kenapa mereka mempunyai nama departemen sendiri? Karena housekeeping ini akan menangani kamar. Engineering akan menangani mesin, listrik, air, dan segala macam. Food and beverage menangani tentang suplai pangan, restoran, pastry, dan sebagainya. Kalau accounting berhubungan dengan okupansi, pemasukan keuangan, penggajian karyawan, dan sebagainya. Jadi kalau housekeeping department ini udah ada, nanti ini tugas kalian untuk melihat. Saya hanya menjelaskan secara alur saja. Ada front office department, ada sales marketing department, dan sebagainya. Ini bisa dilihat dari hubungan-hubungan yang akan kalian dapatkan ketika di perhotelan nanti. Yang pertama itu dari front office sama accounting yang paling besar. Kenapa ini saling berhubungan? Karena tamu datang ke front office akan diproses, pembayarannya akan dihitung oleh accounting. Kalau nanti kalian praktek itu biasanya ada hitung-hitungan pembayaran. Nah, kalau uraian tugas ini GM itu apa fungsinya, eksekutif sekretari apa fungsinya. Jadi kalian tahu begitu kalian PKL ketemu dengan supervisor minimal atau kalian ketemu inilah. Biasanya kalau di kitchen ketemu eksekutif chefnya itu bagian yang bertanggung jawab terhadap seluruh makanan yang disajikan. Kalau di housekeeping ada eksekutif housekeeper. Kalau di front office ada office manager di sini. Ini nanti kalian temuin. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yang matiin kamera, saya akan nanya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akan bertanya kepada yang matiin kamera. Yaitu Bulan. Bulan, coba sebutin struktur dari hotel kecil. Bulan. Coba sebutkan. Abel. Hotel menengah, strukturnya bagaimana, Bel? Masih di mute, Bel. Oke, kalau tidak ada yang bisa menjawab, itu akan menjadi tugas kalian.
Tugas kalian nanti saya tanya secara lisan satu persatu. Kalian buat dulu strukturnya, struktur hotel kecil, hotel menengah, tapi bukan contohnya. Tapi kalian harus menerapkannya, mencari di hotel-hotel yang sudah ada. Mungkin kalian tanya kakak kelas kalian yang pernah PKL, kalian minta hotel, struktur hotel. Masing-masing orang harus berbeda struktur hotelnya. Paham? Ada 15 orang di kelas ini, berarti harus ada 15 hotel yang berbeda. Dicari struktur hotelnya, ditemukan struktur hotelnya. Kalau kalian tidak dapat cari ke perpustakaan sekolah, cari karya tulis, lihat struktur hotel di situ. Itu tugas yang pertama kalian. Di tiap orang beda-beda hotel nanti. Silakan ke perpustakaan sekolah, cari karya tulis kakak kelas kalian, lihat struktur hotel di bagian sumber daya manusia. Kalau tidak ada yang bisa menjawab struktur hotel tadi. Helga, apa nama jenis-jenis pekerjaan di hotel? Itu kayak housekeeping, front office, sama FB service bukan, Pak? Ya, itu kan departemennya. Orangnya namanya apa? Housekeeper. Apa ya? Apa sih nama-namanya? Kalau housekeeping, pekerjaannya namanya apa? HR. Housekeeper, ingat. Housekeeping pekerjaannya dari Housekeeper itu adalah pekerja di housekeeping. Paham? Kalau di FB service namanya waiter. Itu yang dibilang ini apa nama jenis pekerjaan. Kalau di bellboy adalah bellman. dua. Di concierge Tiga bellman. berarti. Kalau di front office namanya front desk. Paham? Jadi harus ditahu ya. Ulang, Pak, ulang. Sama Gilang. Gilang, dalam satu hotel menengah berapa banyak karyawan yang diperlukan menurut strukturnya tadi? Nih, saya kasih clue deh. Ini kalau di hotel besar, kalau di hotel menengah gimana? Coba ada berapa? belas mungkin, Pak. Hah? 15 coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pejabatnya kalau di hotel menengah yang dalam struktural. Oke. Kezia, apa perbedaan hotel kecil dan menengah, Kezia? Kezia? Oke, kalau tidak ada, tugasnya ditambah. Jadi semakin kalian tidak menjawab, semakin banyak tugas kalian, ya. Yang kedua, tugasnya itu adalah mengerjakan tugas proyek. Ini Bel. Jadi kalau kalian ada yang tanya nggak jawab, tugasnya nambah lagi 1. Ya. Tugas proyek, saat Anda mencoba mengerjakan proyek mendesain dan melakukan analisis pekerjaan yang ada di industri perhotelan pada tabel 4.0, 4.1, di manakah 4.1 itu? Cari sendiri.
di mana 4.1 telah terdapat 8 pertanyaan. Kayaknya ini deh, 2.1 maksudnya. Terdapat 8 pertanyaan yang telah mendasari proyek Anda. Baca dan teliti dan ikuti langkah-langkah menyusun proyek Anda. Bisa bekerja dengan kelompok yang terdiri 2 orang. Anda akan melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi. Di sini ada tugasnya. Kalian yang buat berdua-dua. Berarti kalau bertiga tadi ganti jadi berdua lagi. Oke? Paham? Tugasnya tadi 2. Yang satu struktur, yang satu ini. Jadi kalian kalau nggak bertanya atau nggak menjawab, semakin banyak tugas kalian. Nah, jadi ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, tugasnya udah cukup 2, sudah cukup banyak. Mungkin Helga sama Nara udah bisa langsung ke perpustakaan, cari karya tulisnya. Yang belum silakan ke perpustakaan ya. Saya juga udah, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, sabar. Saya akan mengasih nilai di absen kalian. Jadi saya benar masukkan nilai untuk hari ini. Untuk tanggal 4, di sini kita bikin ini si Daniel Silalahi nggak masuk lagi ya? Bikin alfa lain. Nggak masuk ngapain? Bilangnya pakai seragam kan tadi? Tadi bilangnya pakai seragam, nggak masuk lagi. Nilai tugas. Oh. Tadi Alifah sudah berbicara. Bulan tadi tidak berbicara. Daniel Silalahi, Daniel Jansen, Abel, Helga tugasnya belum. Kezia belum berbicara. Palak tadi berbicara. Gilang berbicara. Nara belum. Niko belum. Randy belum. Rizky Ilham belum. Oke. Nilai tugas ini saya nanti input ke kurikulum. Setelah kalian ngumpulin PowerPoint-nya. Kalau kalian ngumpulin PowerPoint, minimal kalian dapat KKM di sini. Tugasnya itu yang PowerPoint kan, Pak? Iya. Oke. Nilai tugas tanggal 4/04/08/2021. Nah. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.